67 tahun silam yang lalu, lebih tepatnya di desa Somakaton, Somagede, Banyumas. Jadi saksi bisu lahirnya salah satu seniman Banyumas ini. Sejak kecil mempunyai hobi coret-coret dan senang sekali melihat lukisan-lukisan yang terpampang di setiap ruas jalan Sokaraja saat itu. Membuat beliau mempunyai niat untuk belajar lebih mendalam tentang melukis. Siapakah dia? Mbah Hadi Wijaya. Nek tertarik itu dari kecil. Yaitu zaman Sokaraja masih ada galeri terpanjang. Jalan Sudirman dari Klenteng sampai Karangbujung. Nah, biungku gue bakul jahit kulakannya Sokaraja. Kadang kulak gudul maring yuk Jalan Sudirman yang biungnya lagi ngeliti jari. Saya jejul nonton gambar-gambar pinggir jalan. Dari situ keinginan jadi pelukis muncul. Nah, waktu SMP ketemu guru yang cocok banget. Itu guru gambar. Namanya Pak Sugito dari SMP Banyumas. Beliau lulusan dari Jogja. Setelah tamat SMP, saya berangkat ke Jogja mengikuti jejak beliau. Belajar ke sekolah seni rupa. Namanya SSRI, SSRI, Sekolah Seni Rupa Indonesia. Tahun 71. Nah itu. Dari situlah start yang sesungguhnya. Yang menarik di setiap lukisan beliau yaitu sosok tokoh wayang kulit Bima dan Semar. Tak hanya sosok wayang yang membuat karakter lukisan beliau begitu kuat dan menarik. Namun di balik guratan kuas dan kombinasi warna dalam karya lukisannya begitu syarat dengan makna dan cerita yang mewakili perasaan beliau. Kadang kesan magis pun seakan mengalir di setiap detail tiap karya lukisannya. Naturalis. Naturalis itu gaya lukis yang paling difavoritkan di masyarakat karena jibles atau persis dengan alam, meniru alam. Nah, Pak Hadi juga berangkat dari gaya naturalis. Pertama-tama malah Sokarajaan, yang kemudian mengenal naturalis yang lain. Nah, lukisan ini saya tidak menggambar alam langsung ke objeknya, karena objeknya imajiner, ada dalam pikiran. Nah, cuma mungkin pengalaman hidup saya sebagai orang desa yang ya wawasannya sangat terbatas, lebih banyak bergumul dengan alam dan lika-likunya. Sehingga apa istilahnya, pergumulan batin dengan alam itu begitu kuat, sehingga melahirkan karya yang bernuansa alam bawah sadar. Alam bawah sadar yang digambarkan secara
real secara nyata dalam gaya lukis realis, kemudian disebut dengan gayanya atau alirannya surrealis, menggambarkan alam yang nyata, kenyataan dalam imajinasi manusia. Itu alam bawah sadar. Jadi ini surrealis. Tapi ada yang mengatakan ini realis magis. Monggo. Itu istilah. Magis artinya sesuatu yang apa istilahnya? Mengenai kekuatan alam batin. Nah, yang jelas karena sekolahnya di Jogja, awal pameran juga di Jogja, namanya Gedung Seni Sono. Sekarang sudah menjadi satu dari bagian Gedung Agung Kantor Kepresidenan Indonesia. Nah, paling banyak kegiatan pamerannya di Jogja. Pada saat-saat tahun 70-an berada di sana. Kemudian tempat lain diantaranya yang sering kami kunjungi dan ikut pameran di situ, pada waktu masih kuliah itu sampai ke Surabaya, Semarang, Malang, Jakarta. Itu pada waktu masih kuliah. Kemudian dilanjut ketika kembali ke desa karena penugasan sebagai pegawai negeri, sebagai guru, pameran yang malah bukan kami ikuti, karena Pak Hadi kemudian menjadi penggerak atau pegiat seni di wilayah Banyumas Raya. Di antaranya Cilacap. Mengapa Cilacap? Karena penugasan pertama jadi guru di SMA 1 Cilacap. Beberapa kali kegiatan pameran di sana, kemudian tahun 90 pindah ke Purwokerto, mengumpulkan seniman-seniman Banyumas, banyak pameran di kota Purwokerto. Kemudian wilayah Banyumas Raya sebagai bagian dari tempat kegiatan bersama 5 kabupaten, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Ya. Nah, semakin ke sini, rupanya Pak Hadi semakin tertarik untuk kembali ke habitat asli belajar di sana. Jadi mulai tahun 2005 sampai sekarang lebih banyak aktif kegiatan pameran di Jogja. Di samping juga Solo, kemudian Jakarta. Nah ini Banyumas jelas, Banyumas Raya. Tapi dengan adanya pandemi sekarang ini, praktis kegiatan seperti itu di Banyumas terutama tiarap, ngelesot. Iya. Sekarang ini beliau menikmati masa-masa tuanya di bagian selatan kota Purwokerto, lebih tepatnya di Desa Teluk. Tempat yang asri, jauh dari kebisingan kota, jadi tempat beliau mencari inspirasi dalam melukis. Senyum hangat beliau sangat indah saat kami temui. Dengan penuh semangat, beliau bercerita tentang pengalaman yang pernah dilalui dari masa kecil hingga sekarang. Ya, terutama melukis,
Ya rakatan kecil seperti ini misalnya, ukuran-ukuran kecil tetap. Tapi untuk ukuran besar sekarang agak ngitung, tenaganya sudah drop, kadang tidak rampung, dan kalau akan memulai lagi suasananya sudah beda. Tapi aktivitas itu meskipun tidak rutin tiap hari tetap jalan melukis. Yang terutama saya rasakan di masa tua ini adalah ngunduh tanduran nalikane esi gagah. Alhamdulillah setelah dari muda aktif kegiatan organisasi sejak zaman masih di Jogja sampai dengan di Purwokerto ini sampai sekarang itu penuh dengan kegiatan dan ketemu dengan banyak orang. Nah, yang jauh lebih muda, yang seusia, bahkan yang mulai bertumbuh. Jadi sampai sekarang teman-teman berupa di Banyumas Raya itu alhamdulillah masih menempatkan Bahati sebagai orang tua. Dan bismillah saya siap mentransfer apa yang saya ketahui, apa yang pernah saya alami, apa yang meletup di dalam jiwa saya untuk saya berikan kepada generasi muda. Di antaranya seperti kegiatan melukis bersama. Tidak selamanya dalam melukis bersama Bahati ikut melukis, tapi setidaknya ada di situ mensupport mereka yang sedang semangat. Kemudian semacam sarasehan dan banyak hal lagi yang lain. Dari tahun 70-an sampai 2000, ya sampai sekarang lah, dua hal yang sangat terkesan. Kalau yang lain sih ya tetap terkesan juga, tapi yang dua hal ini terkaitan dengan karya yang saya buat tahun 97. Terbalik 79. 97 kan baru kemarin, 79 dan 2012 karya itu ada duanya di sini. Kenapa sangat terkesan? Karena karya itu dipamerkan mewakili daerah Jogja untuk kompetisi tingkat nasional di Jakarta. Tempatnya waktu itu namanya Aula Depdikbud Nasional Jakarta. Tempatnya depan stasiun Gambir. Tuh. Itu saya mengakhiri kuliah. Jadi terakhir saya kuliah, karya itu dipamerkan ke sana tahun 79. Uniknya, ya, 35 tahun kemudian, tahun 2014, lukisan saya lagi dipamerkan di situ, Galeri Nasional Indonesia. Nah ini katalognya. Saya pensiun 2014 pada bulan Agustus.
tanggal 11-28 April 2014, satu karya saya dipamerkan di Galeri Nasional di tempat yang sama pada 35 tahun yang lalu, ketika saya masih bujangan sampai saya sudah punya cucu. Nah, ini karyanya. Judulnya Sang Fenomenal. Dua-duanya temanya tentang Jogja. Ini lampu makam Raja-Raja Mataram, Imogiri. Ya. Nah, ini mengabadikan peristiwa gugurnya Sang Fenomenal, yaitu Mbah Marijan. Pada saat Merapi meletus, beliau gugur. Kenapa saya istimewakan beliau? Memang orang istimewa. Sehingga saya gambarkan seperti Werkudara atau Bratasena yang memiliki watak apa yang dikatakan, yaitu yang dia lakukan. Atau dalam bahasa Jawa disebut Bawa Laksono atau Bawa Laksana. Jadi apa yang terucap, itulah tindakannya. Kenapa beliau saya gambarkan seperti itu? Karena beliau sangat bertanggung jawab dalam mengayomi tugas. Beliau mendapatkan tugas dari Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pemangku budaya Merapi. Karena beliau ditugaskan di situ, maka dia membuktikan, saya tidak akan turun dari bukit ini, dari gunung ini, kalau masih ada orang-orang lain di wilayah situ. Sehingga dia baru akan turun nanti kalau yang lain sudah pada turun semua. Cuma ada beberapa wartawan yang memang setia menemani dan ikut menjadi korban di peristiwa meletusnya Gunung Merapi itu. Maka dia saya abadikan sebagai Sang Fenomenal, orang yang netepi Bawa Laksana. Tuh. Nah, ini menjadi sangat terkesan karena mengulang sejarah. Saya akhiri kuliah, saya akhiri sebagai pegawai. Itu. Ini yang saya rasakan suatu kebahagiaan bahwa ternyata perjalanan hidup saya menjadi begitu unik untuk saya pribadi. Kenapa? Karena Tuhan memperjalankan hidup saya dengan tanda-tanda yang nyaris sama ketika kita mengawali dan mengakhiri kedinasan sebagai guru. Hanya menjadi seorang pelukis, beliau juga menjadi seorang pengajar seni dan budaya di beberapa SMA di Banyumas saat itu. Karena keuletan dan kecintaannya di bidang seni, terutama seni lukis, menjadikan Mbah Hadi sebagai seorang pionir dan pegiat seni di wilayah Banyumas. Karena lukisan-lukisan beliau beberapa kali menghiasi pameran tingkat nasional dan lokal, nama Mbah Hadi pun cukup dikenal di kalangan seniman Banyumas dan seniman nasional lainnya.
Yang terkoleksi, terbeli pertama, itu pembelinya waktu itu rektor kami di IKIP, pembantu rektor bidang pengabdian masyarakat kalau nggak salah, itu Pak Muhammad Afif. Ya, beliau sangat tertarik dengan lukisan saya sehingga mengambil beberapa untuk dipajang di rumahnya. Harganya sangat murah, Mas. Ya namanya kaya mahasiswa. Tapi bisa dibeli lektor, dosennya mbok udah luar biasa. Nah itulah, alhamdulillah sekali. Yang jelas, dari situ saya sempat bisa membayar SPP sendiri. Kebanggaan bagi seorang mahasiswa. Lukisannya payu kena gue bayar SPP. Nah, sayangnya karena penugasan sebagai pegawai, saya tidak ditempatkan di Jogja, tapi di kota kecil bernama Cilacap. Praktis kegiatan kesenian saya jadi vakum. Tapi saya tidak berhenti bergerak, karena di Cilacap pun saya mengumpulkan guru-guru seni untuk kegiatan pameran bersama anak-anak, terutama diselenggarakan pada saat dulu zaman Orde Baru loh ya. Itu kan kalau hari kesaktian Pancasila itu ada yang namanya pameran pembangunan. Nah, kami para guru menggelar pameran itu di stand yang untuk menyelenggarakan kegiatan hari kesaktian Pancasila itu. Karya guru dan karya murid. Nah, sempat beberapa terkoleksi oleh peminat ya dalam takaran sangat murah sekali, tapi sebagai kebanggaan karena karya murid pun dibeli yang bagus gitu. Ya murid dari Majenang, dari Sidaresa, dari Kroya, dari Maos, itu wilayah distrik yang punya SMA di wilayah Kabupaten Cilacap. Nah, kemudian 90 saya pindah ke sini. Gitu. Alhamdulillah di sini saya ketemu seorang bupati yang sangat loyal di jagat seni. Namanya Djoko Sudartopo. Dan saya merasakan sebagai seniman yang bergerak menghidupkan kegiatan di sini, itu mendapat perhatian beliau yang luar biasa. Bahkan saya sempat berkantor di Gedung Kesenian Suteja yang lama, yang sekarang sudah tidak ada karena dibongkar kemudian dibangun Pasar Manis. Tapi saya sempat di sana, bahkan saya mengajar pun di situ. Kalau pameran, kenapa? Anak-anak nanti milih jam terakhir untuk datang ke situ langsung pulang setelah selesai. Ya, saya ngajar di situ. Seharian penuh saya selama pameran ada di situ. Dan murid-murid yang datang bukan hanya murid saya dari SMA 4, tapi dari SMA dan SMP yang lain. Gitu. Jadi tahun 90-an, alhamdulillah, anak-anak sekolah SLTP SLTA di Purwokerto pada berapresiasi langsung dibawa oleh gurunya untuk belajar tentang seni langsung menghadapi karyanya. Sekarang itu sudah tidak ada. Artinya justru kami tidak mau tergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pihak swasta pun oke. Malah itu bagus.
Kenapa saya katakan bagus? Orang swasta kan orang bisnis. Dia menghitung kos, lalu masukkan. Kan begitu. Menyelenggarakan pameran itu biayanya tidak kecil. Dari membentuk kepanitiaan, menyusun anggaran, terus mewujudkan anggaran itu, menyelenggarakan kegiatan dengan proses pembiayaan yang terus berjalan. Makin lama biaya makin tinggi. Biasanya penyelenggara berpikir harus ada yang lepas. Karena kalau ada yang lepas, berarti ada pemasukan dari persentase penjualan karya. Yaitu, biasanya penyelenggara seperti ini sebelum memutuskan menyelenggarakan, beliau sudah menghubungi relasi-relasi bisnisnya. Gila aku harap anak-anak kayak dia, ayo desengkuyung pada dia tukoni karya-karya gue. Nah itu, justru yang seperti ini yang terjadi di kota-kota besar. Kalau pameran di Galeri Nasional kayak yang Pak Hadi ikuti ini dari katalog seperti ini, itu bukan pameran dalam rangka penjualan, tapi dalam rangka membangun wacana kesenian. Jadi proses kesejarahannya, peristiwa itu terjadi dalam perkembangan